لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد المؤمنين رحمكم الله. أحل الله الطعام وحرم عليكم الصيام. muslimin muslimat, mu'minin mu'minat sedang Idul Fitri rahimakumullah. Apabila khatib telah berkhutbah, kita tidak diperkenankan untuk berbicara atau memperingati orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita dengarkan bersama khutbah yang akan disampaikan oleh khatib, kemudian kita amalkan isi yang kandungan yang ada padanya agar kita sekalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mar'ala ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أتم لنا شهر الصيام
وأعاننا فيه على القيام، وختامه لنا بيوم هو من أجل الأيام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد أهل الفضل والإنعام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله إلى جميع الأنام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التوقير والاحترام، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يساق فيه المؤمنون إلى دار الخلوق والسلام. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعلموا أن هذا اليوم العظيم وعيد كريم، وقال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. معاشر المسlimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tidaklah terasa jika waktu berjalan dengan cepat. Rasanya baru kemarin melalui mimbar yang mulia ini tiang khatib mengucapkan marhaban ya syahrul Ramadan dalam khutbah Jumat akhir bulan Sya'ban. Dan di saat ini, di pagi hari ini, ternyata Ramadan telah meninggalkan kita. Kita sungguh telah berpisah dengan bulan Ramadan. Kini bulan Ramadan telah pergi. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan itu telah tiada. Bulan yang penuh berkah itu telah kembali kepada Rabb-Nya, dan ia telah berpisah dengan kita. Muwadda' muwadda' ya Ramadan, audah alaina bil ghufran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ketahuilah, pagi ini adalah pagi yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Setelah 1 bulan bersama Ramadan, hari Idul Fitri ini tiba sungguh dibalut dengan kesucian dan ketakwaan, di mana di hari ini takbir berkumandang. Kita semua diliputi dengan rasa bahagia dan senang setelah 1 bulan di madrasah Ramadan kita berjuang menahan lapar dan dahaga, mengekang hawa nafsu yang membara, dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridha ilahi. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri sebagai hamba Allah yang tahu diri. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan napas kita menjadi bukti banyaknya rezeki yang kita terima. Bukan hanya rezeki lahir semata, namun rezeki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesehatan, kesempatan, Islam, iman dan ihsan, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan, janganlah sampai kita kufurkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Semoga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur padanya dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah di mulut kita, mewujudkan syukur ini dalam kehidupan nyata, dan menguatkan kesadaran bahawa Allah lah yang paling kuasa. Ma'asyiral muslimin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, beriringan dengan itu intensitas ibadah kita pun ikut menjadi layu. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. InsyaAllah kita akan termasuk hamba-hamba yang dosanya diampuni, karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri, mengharap pahala kebaikan dari ilahi Rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan penuh pengharapan, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ayyuhal ibad rahimakumullah, kita berharap ibadah puasa yang baru saja kita jalani akan membawa dampak perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita sekalian.
tidak seperti puasanya ular. Saat ular akan mengganti kulit untuk menjaga kelangsungan hidupnya, ular harus berpuasa terlebih dahulu. Namun walaupun sering berpuasa, tetapi ular tetap tidak ada perubahan. Wajah ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, namanya juga tidak berubah, tetap ular. Cara makannya pun tetap sama, cara bergeraknya dan tabiatnya serta perilakunya pun tetap sama. Berbeda dengan puasanya ulat bulu yang awalnya adalah seekor hewan yang menjijikkan dan serakah. Semua makanan disantap, tetapi begitu fase ulatnya selesai dan akan bermetamorfosa dilakukan dengan puasa yang berkualitas dan bermutu, mulai dari mengasingkan diri, menjauhkan dari makanan dan segala hal yang dapat merusak puasanya. Kemudian hasil dari proses metamorfosa inilah yang sangat luar biasa. Perubahan nyata terlihat dengan lahirnya wajah ulat yang awalnya menjijikkan menjadi hewan yang indah dan mempesona. Nama ulat pun berubah menjadi kupu-kupu. Makanannya hanya madu dan putih bunga. Tabiatnya pun berubah total dan cara bergeraknya yang awalnya hanya bisa menjalar dengan lambat berubah bisa terbang tinggi dan bisa hinggap di mana saja tanpa merusak dan hanya menebarkan keindahan dan kebaikan sebagai seekor kupu-kupu yang elok dipandang mata, bahkan dapat membantu kehidupan tumbuhan bunga lewat proses penyerbukannya. Ayyuhal ibad rahimakumullah, Ramadan juga telah mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Kebutuhan manusia ternyata sebenarnya tidak perlu bermewah-mewahan. Di Ramadan kita diingatkan bahwa hanya dengan segelas air saja cukup untuk menghilangkan dahaga yang tak tertahankan. Maka tibalah kita saat ini, di pagi ini pada Idul Fitri yang oleh kita disebut lebaran. Jangan sampai apa yang kita peroleh selama bulan Ramadan tidak kita amalkan. Ingat, disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, Sayyidina Ali mengatakan, laisal 'aidu liman labisal jadid, innamal 'aidu liman ta'atuhu tazid. Laisal 'aidu liman tajammala bil libasi war ruqub, innamal 'aid liman ghufirat lahu dzunub. Ingatlah, Idul Fitri bukanlah bagi mereka-mereka yang memiliki pakaian baru, akan tetapi hakikat Idul Fitri adalah bagi orang-orang yang ketaatannya bertambah. Idul Fitri bukanlah bagi orang-orang yang menggunakan pakaian baru atau menggunakan kendaraan, akan tetapi hakikat Idul Fitri adalah bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Ayyuhal ibad hafizahumullah, kesederhanaan dalam materi dan bermewah-mewahan dalam ketaatan adalah makna hakikat dari hari raya. Ada sebuah kisah kesederhanaan yang pantas kita teladani yang terjadi pada keluarga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Persis usai salat asar di akhir Ramadan, setelah seharian merasa sedih karena bulan Ramadan akan segera berakhir, Ali bin Abi Thalib kemudian pulang dari masjid. Sesampai di rumah ia disambut oleh sang istri terkasih dengan pertanyaan yang bernada penuh prihatin. Kenapa engkau terlihat pucat duhai kekasihku, tanya Sayyidah Fatimah. Tak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu, padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan. Sayyidina Ali hanya terdiam lesu. Tak beberapa lama kemudian ia meminta pertimbangan sang istri untuk mensedekahkan semua simpanan pangan mereka kepada fakir miskin. Sayyidina Ali berkata, hampir sebulan kita mendapat pendidikan dari Ramadan bahwa lapar dan haus itu teramat pedih. Segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan rezeki setiap hari bagi keluarga kita, tapi tak seperti saudara-saudara kita para fakir miskin yang serba kekurangan. Singkat cerita, sore itu juga beberapa saat sebelum takbir berkumandang, Ali bin Abi Thalib terlihat sibuk mendorong gerobaknya yang terdiri dari 3 karung gandum dan 2 karung kurma hasil panen kurma. Ingat ya ayyuhal ibad, satu gerobak bukan hanya secuil gandum atau beras yang nilainya hanya 2,5 kilogram untuk zakat fitrah seperti yang dilakukan di beberapa tempat, bukan. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali berkeliling dari pojok kota dan perkampungan untuk membagi-bagikan gandum dan kurma itu kepada fakir miskin dan anak yatim piatu bersama istri tercinta sambil menuntun kedua putra terkasih Hasan dan Husain dengan riang gembira. Singkat cerita, keesokan harinya saat salat Idul Fitri, Sayyidina Ali berkhutbah di Masjid Qiblatain. Potongan isi khutbah itu diantaranya tentang beberapa tanda-tanda orang yang memperoleh nilai-nilai takwa dari puasanya sebulan penuh, yaitu mereka yang peka hati nuraninya sehingga menggerakkan tangannya untuk peduli kepada sesama,
berbagi rezeki, berbagi keberkahan, berbagi senyuman yang hangat, sebab kita semua sudah merasakan bahwa betapa lapar dan dahaga itu sesuatu yang berat. Inilah Sayyidina Ali. Beliau tak akan pernah mengucapkan sesuatu sebelum ia kerjakan sendiri. Selepas khutbah Id selesai, keluarga Rasulullah itu pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri dan bahagia. Kemudian dua sahabat karib beliau, yaitu Ibnu Rafi' dan Abul Aswad Ad-Du'ali, berkunjung ke rumah Sayyidina Ali bermaksud untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga putri Rasulullah tersebut. Sesampai di depan pintu rumah, saat itu pintu rumah terbuka sedikit. Alangkah kagetnya mereka berdua melihat apa yang dimakan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu di hari lebaran. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain yang masih balita. Dalam Idul Fitri makanannya adalah gandum tanpa mentega, gandum basi yang bau aromanya tercium oleh dua sahabat karib tersebut. Seketika Ibnu Rafi' dan Abul Aswad Ad-Du'ali berucap istighfar sambil berpelukan dan menangis karena kedua dada sahabat ini ada yang nyeri di dalam dadanya. Mereka tak kuat melihat pemandangan itu. Mereka kemudian berpamitan. Mereka pun pergi menjauh dari pemandangan yang menggetarkan itu. Sepanjang jalan mata Ibnu Rafi' berlimang air mata. Perlahan butiran itu menetes di pipinya dan jatuh ke tanah seperti mengukir sebuah jejak kesedihan sampai ke kediamannya. Idul Fitri yang seharusnya penuh sukacita, tapi pagi itu mereka diselimuti sedih dan duka. Sementara Abul Aswad Ad-Du'ali terus bertakbir sepanjang jalan. Kecamuk dalam dadanya sangat kuat. Setengah lari ia pun bergegas menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun mengadu, "Ya Rasulullah, putri baginda dan cucu baginda, ya Rasulullah, tenangkan dirimu. Ada apa wahai sahabatku?" tanya Rasulullah menenangkan. Segeralah ke rumah menantu dan putri baginda, ya Rasulullah. Saya khawatir cucu baginda Hasan dan Husain akan sakit. Ada apa dengan cucuku dan keluargaku, ya Ad-Du'ali? Saya tak kuat menceritakan itu sekarang. Lebih baik menengoklah. Tak berpikir lama Rasulullah pun segera menuju rumah putrinya. Tiba sampai di halaman rumah, tak ada apa-apa yang dikhawatirkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Keluarga itu tak merasa ada apapun yang aneh. Justru tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dan kedua putranya. Bahkan yang sedikit aneh, mata Ad-Du'ali sendiri menyaksikan ternyata keluarga itu masih menyimpan sedikit kurma yang layak dikonsumsi untuk menyambut tamu yang datang. Mata Rasulullah pun sembab. Beliau terharu sebab beliau sendiri melihat bekas-bekas makanan basi yang sudah disantap keluarga itu, dan bau anyirnya masih menyengat. Tak terbendung juga butiran mutiara bening menghiasi wajah Rasulullah dan bersih. Ya Allah, Allahumma ishhad. Ya Allah, saksikanlah bibir Rasulullah berbisik lembut. Sayyidah Fatimah tersadar kalau di luar rumah ayahnya sedang berdiri tegap. Gandum basi yang dipegangnya terjatuh ke lantai. Duhai ayahku, kenapa engkau biarkan dirimu berdiri di situ tanpa memberitahu kami? Relakah ayah menjadikan kami anak yang tidak berbakti? Pertanyaan Fatimah spontan, lalu mencium tangan ayahnya dan membawa ayahnya ke ruang tamu. Kenapa ayah menangis? Kenapa sahabat Ad-Du'ali mengikuti ayah di belakang? Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari beliau memeluk putri kesayangannya sambil berucap, "Ya bint, semoga kelak surga tempatmu nak, surga untukmu nak." Mereka yang ada di situ lalu menjawab, "Allahumma amin." Air mata Rasulullah tiba-tiba mengucur deras saat melihat sendiri dengan matanya akan kesederhanaan dan kebersahajaan putri beliau bersama keluarganya. Ayyuhal hadirin, di hari yang fitri, di saat semua orang berkumpul canda gurau dan berbahagia, di saat semua hidangan kuliner aneka menumpuk di meja makan, keluarga Rasulullah cukup tersenyum bahagia dengan gandum tanpa mentega dan sepotong roti basi yang baunya tercium tak sedap oleh siapapun yang menghampirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah hakikat Idul Fitri yang diibaratkan seperti lembaran awal kertas putih. Tak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih, seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih.
Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air tidak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan atau dosa pada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat menjadi jalannya. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya, kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa kepada sesama manusia, silaturahim menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita bersama komitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih baik. Al-Quran surah Ali Imran ayat 143 menegaskan bahwa seseorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak 1 dari 3 sikap dari seseorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah amarah, ditahan, memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat kesalahan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai yang berbuat kebaikan. Kita perlu ingat ya ayuhal ikhwan, al-muslim akhul muslim. Sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh jiwa. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri, walau berbeda tidak sama. Walau berbeda dan tidak sama, namun harus saling membantu, tak kenal iri. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan. Begitu juga sebaliknya, tangan kanan tak sampai hati menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa sulit, masa pasca pandemi seperti ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus disemai. Bantulah orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah dilatih pada bulan Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali. Kita harus menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Rawahu Ibnu Majah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan pada orang yang ada dekat di sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat kita di dunia. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarahilah makamnya, panjatkan doa kepada yang kuasa, semoga mereka diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Bagi yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, jagalah mereka dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia, ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga Allah yang abadi. Apa kabar ia hari ini? Apa kabar ibu kita hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan hari? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan pada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu balas budi. Ayyuhal ibad, kita perlu sadar, sesukses apapun kita tak akan lepas dari orang tua. Sebanyak apapun materi yang kita miliki tak akan bisa membalas jasa-jasa mereka. Ridha orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Mari kita kenang dan renungkan perjuangan mereka. Ketika kita masih kecil, tak bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya saat ini? Bagaimana sebaliknya saat ini ketika mereka tergeletak sakit tak berdaya? Sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya?
menyuapinya dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya. Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya sambil tersenyum sebagaimana dilakukan di masa kecil kita? Oleh karena itu, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, mari kita bersama doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan, semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan, panjang umur serta kemudahan dalam urusan. Semoga mereka akan tetap terjaga iman, Islam dan ihsan saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang sudah tiada, semoga Allah senantiasa memberikan pengampunan dalam kuburnya, penerimaan amal ibadahnya, serta menjadikan kuburannya taman daripada taman surga. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup dari khutbah ini, tiang khatib selaku ketua panitia Hari Besar Islam Ramadan 1443 Hijriah mewakili semua jajaran anggota PHBI Ramadan 1443 Hijriah ingin meminta maaf kepada semua jamaah Masjid Jami' Darussalam jika selama kami bertugas menjadi PHBI Ramadan 1443 Hijriah ini ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hati jamaah sehingga menyebabkan ketidakpuasan baik dari segi pelayanan ibadah, program maupun aturan. Sebagai ketua, tiang sadar betul tentang hal ini sehingga melalui mimbar Idul Fitri yang mulia ini tiang ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa berkhidmah dengan sempurna kepada pelungguh sekalian. Mohon kiranya pelungguh bisa memaklumi dan memaafi kelemahan tiang dan anggota-anggota PHBI yang lainnya. Wa ja'ana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sunan Mustafa sayyidina maulana Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لأموم المؤمنين بسعيهم المشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله واعلموا يا أيها المؤمنون أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده من كل مقيم ومسافر ويباهي لكم ملائكة وأنتم مكبرون فيه إظهارا لشعائره في كل مكان طهير. فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا
وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.